Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menyampaikan sebuah kisah mengenai Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yakni mengenai latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Hal yang menjadi latar belakang adanya peristiwa Isra Mi'raj yakni semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Selain itu, Rasulullah SAW juga tengah mengalami kesedihan yang teramat mendalam sebab ditinggalkan oleh dua orang yang beliau cintai, yakni Siti Khadijah, istri tercintanya, dan juga Abu Thalib, pamannya, yang selalu melindungi setiap dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh Rasulullah kemudian menghibur beliau dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yakni perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan tersebut juga Allah memperlihatkan tanda-tanda akan kebesaran Allah secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi, yang mana pada malam hari itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di dekat Ka'bah. Kemudian datanglah malaikat Jibril menghampiri beliau dan membelah dadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membersihkan dada Rasulullah dengan air zam-zam. Kemudian malaikat memasukkan hikmah dan iman yang sebelumnya telah disiapkan dalam bejana emas. Perjalanan Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa didampingi oleh malaikat Jibril dengan mengendarai buraq. Dalam perjalanan beliau menuju ke Masjidil Aqsa, beliau melewati beberapa tempat yang diantaranya seperti Madinah, Tursina, dan Bethlehem. Kemudian sesampainya Rasulullah di Masjidil Aqsa, beliau kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Sedangkan untuk perjalanan Mi'raj merupakan perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ke-7 hingga ke Sidratul Muntaha. Dikisahkan ketika Rasulullah SAW sampai di langit yang pertama bersama dengan malaikat Jibril, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Sesampainya di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Sesampainya di langit ketiga, bertemulah beliau dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Hingga ke langit keempat, beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Hingga di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ke-7 bertemulah beliau dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah itu naiklah Nabi Muhammad SAW bersama dengan malaikat Jibril menuju ke Sidratul Muntaha, yang mana di dalamnya terdapat 4 sungai. Setelah itu Rasulullah naik lagi hingga ke Mustafa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam pertemuan ini Rasulullah beserta umatnya mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah pun turun hingga beliau sampai di langit ke-6, bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran untuk Rasulullah bahwa umat Rasulullah tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian
Nabi Musa menyarankan agar Rasulullah memohon keringanan kepada Allah. Kemudian menghadaplah kembali Rasulullah kepada Allah, dan akhirnya kewajiban sholat bagi Rasulullah dan umatnya sebanyak 5 kali sehari semalamnya. Kemudian dengan membawa perintah dari Allah tersebut, akhirnya Nabi Muhammad dan malaikat Jibril pun kembali untuk turun ke bumi. Dalam perjalanan Rasulullah tersebut, beliau menyaksikan beberapa kejadian, yang mana di antaranya yang pertama yakni Rasulullah diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka yang mana badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Bahkan mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun, yang mana hal tersebut menggambarkan betapa kasarnya malaikat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di dalamnya. Betapapun orang-orang yang ada di dalamnya meminta pertolongan, maka sungguh mereka tidak akan memberikan sedikit pun pertolongan. Kejadian yang kedua yakni Rasulullah diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Namun daging yang baik itu justru dibuang olehnya, dan daging yang busuk justru malah diambilnya. Kejadian tersebut menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Kejadian selanjutnya yakni Rasulullah diperlihatkan kepada orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan, namun setelah lidahnya terpotong, tersambung kembali, kemudian dipotong oleh dirinya sendiri. Demikian terus-menerus tanpa adanya henti. Orang tersebut juga merasakan sakit yang berkali-kali. Gambaran tersebut ialah orang-orang yang ketika dia hidup di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Ya, peristiwa selanjutnya yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu sangat merasa kesusahan. Ketika akan duduk, dia merasa kesulitan. Ketika akan berdiri, dia merasakan kesulitan. Apalagi saat dia akan berjalan. Sungguh, karena perutnya yang sangat besar. Peristiwa tersebut menggambarkan ketika hidup di dunia selalu memakan riba, memakan harta yang diperolehnya dengan cara yang tidak halal. Selanjutnya yakni mengenai tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'raj kepada Abu Jahal dan rombongan kafir Quraisy, mereka tidak mempercayainya. Peristiwa yang dialami Rasulullah merupakan suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Hingga tersebarlah berita mengenai Isra Mi'raj di kota Mekah. Hingga sampailah berita tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Arab bahwa apa yang diceritakan mengenai peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan suatu kebenaran. Abu Bakar sendiri benar-benar mempercayai, sebab Rasulullah itu tidak pernah berbohong jika beliau berbicara. Bahkan ketika Rasulullah menceritakan suatu kisah yang lebih dari peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar akan selalu mempercayainya. Maka dari itu Abu Bakar memperoleh gelar Asy-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Sedangkan kaum kafir Quraisy masih tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj meskipun Abu Bakar telah menjelaskannya. Menurut mereka, bagaimana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh hanya ditempuh dengan waktu 1 malam, ditambah lagi dengan perjalanan naik ke langit, yang mana bila perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, jika ditempuh mengendarai unta akan memakan waktu selama sebulan. Maka semakin tidak percayalah kaum kafir Quraisy
dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dan Rasulullah pun dianggap sebagai orang gila dan penyebar berita bohong. Kemudian berita Isra Mi'raj yang sungguh sangat sulit untuk diterima oleh akal manusia itu dijadikan sebagai berita untuk menghasut masyarakat Mekah bahwasanya Rasulullah merupakan penyebar kebohongan dan dakwah yang selama ini dilakukan oleh beliau adalah tidak benar, agar masyarakat menjauhi Nabi Muhammad dan tidak menerima ajaran dakwah beliau. Namun bagi orang-orang yang beriman, justru peristiwa Isra Mi'raj tersebut menjadikan iman mereka bertambah dan menambah keinginan mereka untuk dapat mengenal pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya itu datangnya dari diri saya sendiri, karena kebenaran hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.